Halo teman-teman Bidik ASN, kembali lagi bertemu dengan aku, Bang Didik. Mari bersama matangkan persiapan tes P3K tahap 2 kali ini. Video ini berisi soal managerial HOTS yang merupakan soal P3K yang langganan keluar, di mana soal-soal tersebut sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Submateri kita fokusnya pada video kali ini adalah mengelola perubahan ya, mengelola perubahan untuk semua formasi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum join dengan media sosial Bidik ASN, dapat berkunjung ke media sosial kami @bidik_asn atau kunjungi website kami di www.bidiksn.com. Jangan lupa like dan subscribe video ini juga. Soal nomor 1 teman-teman, perusahaan Anda baru saja mengadopsi sistem teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun Anda belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan menunggu arahan dari atasan untuk menggunakan sistem baru tersebut. B. Saya akan mengeluh tentang sistem baru yang sulit dipahami dan kembali menggunakan cara kerja lama. C. Saya akan mencari panduan, mengikuti pelatihan yang disediakan dan berusaha memahami teknologi baru. D. Saya akan meminta rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang menggunakan sistem baru tersebut agar lebih efisien dalam bekerja. Oke, cari jawaban yang sesuai dengan materi, yaitu manajerial dengan submaterinya adalah mengelola perubahan. Jawaban terbaiknya ada di C dengan skor 4. Saya akan mencari panduan, mengikuti pelatihan yang disediakan, dan berusaha memahami teknologi baru. Ini yang paling adaptif di antara opsi yang lain ya. Pembahasannya, jawaban C menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi perubahan teknologi dengan memanfaatkan pelatihan dan panduan. Anda menunjukkan kemampuan beradaptasi dan kesediaan belajar untuk mendukung efisiensi kerja. Baru kemudian skor 3 ada di D. Saya akan meminta rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang menggunakan sistem baru tersebut agar lebih efisien dalam bekerja ya. Skor 2 ada di B dan skor 1 ada di A. Kita lanjut soal nomor 2 teman-teman. Tim Anda menggunakan perangkat lunak baru untuk berkolaborasi secara daring, tetapi sebagian besar anggota tim masih kesulitan memahami fitur-fiturnya. Sebagai pemimpin tim, apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan memberikan waktu lebih banyak kepada tim untuk belajar sendiri menggunakan perangkat lunak tersebut. B. Saya akan memberikan contoh cara menggunakan perangkat lunak dan mengarahkan tim untuk mengikuti pelatihan. C. Saya akan meminta tim untuk kembali ke metode manual hingga semua memahami perangkat lunak. D. Saya akan menyuruh anggota tim yang sudah paham untuk mengajari yang lainnya tanpa terlibat lebih jauh. Oke, sudah punya jawaban teman-teman Bidik ASN. Kita lihat kunci jawaban dan pembahasannya. B dengan skor 4, saya akan memberikan contoh cara menggunakan perangkat lunak dan mengarahkan tim untuk mengikuti pelatihan. Pembahasannya ada di bawah teman-teman. Jawaban B mencerminkan kepemimpinan yang baik dalam membantu tim beradaptasi dengan teknologi baru, memberikan contoh dan memimpin pelatihan menunjukkan kemampuan beradaptasi sekaligus mendukung tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang D, 3 poin, saya akan menyuruh anggota tim yang sudah paham untuk mengajari yang lainnya tanpa terlibat lebih jauh. Ya, skor 2 ada di A dan skor 1 ada di C. Soal nomor 3 teman-teman, saya bekerja dengan teknologi baru. Saat bekerja dengan teknologi baru, Anda sering menghadapi kendala teknis yang memperlambat pekerjaan Anda. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Saya akan mencari solusi melalui daring atau meminta bantuan teknisi untuk menyelesaikan kendala. B. Saya akan menunggu sampai ada teknisi yang datang membantu. C. Saya akan menyerah dan meminta rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. D. Saya akan menunda pekerjaan sampai kendala teknis selesai tanpa mencari solusi sendiri karena khawatir menghadapi kendala yang lebih besar. Ya, ini agak mudah soal ini. Kita lihat jawaban. Kuncinya ada di A, 4 poin. Saya akan mencari solusi melalui daring atau meminta bantuan teknisi untuk menyelesaikan kendala. Solusi daring maksudnya melalui internet mungkin salah satunya ya teman-teman. Atau menghubungi rekan lain atau melalui media sosial. Ini termasuk solusi secara daring ya, mencari solusi secara daring. Pembahasannya jawaban A menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam mencari solusi terhadap kendala teknologi. Sikap ini mencerminkan kemampuan beradaptasi yang baik dan keberanian untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. D dengan 3 poinnya, saya akan menunda pekerjaan sampai kendala teknis selesai tanpa mencari solusi sendiri karena khawatir menghadapi kendala yang lebih besar ya. Skor 2 ada di B dan skor 1 ada di C. Soal nomor 4 teman-teman, Anda ditugaskan untuk meningkatkan kesadaran merek melalui media sosial. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? A. Membuat konten iklan dan memposting di semua
platform media sosial tanpa analisis audiens. B. Mengidentifikasi target audiens, memilih platform media sosial yang tepat, dan merancang konten sesuai preferensi audiens. C. Memposting konten sebanyak mungkin agar semua orang melihat produk yang ditawarkan. D. Membuat konten hanya untuk platform yang sedang tren tanpa memperhatikan kebutuhan audiens. Nah, ini kan salah satu bentuk adaptasi ketika promosi tidak lagi mengandalkan mulut ke mulut, pintu ke pintu, tetapi salah satunya melalui media sosial ya. Ini kesadaran merek biar orang melek tentang merek ini, biar orang tahu tentang merek ini melalui media sosial nih. Langkahnya apa? Identifikasi dulu target audiensnya. Yang B, teman-teman ya. Identifikasi siapa target audiens ini dari produk iklan ini gitu ya. Produk yang diiklankan ini gitu. Memilih platform medianya apa yang mau digunakan. Berbagai platform media tersedia, tinggal kita cari sesuai dengan produknya gitu ya. Misalnya produknya berkaitan dengan anak muda, Gen Z, Gen Alpha gitu ya, kita bisa menggunakan TikTok misalnya dan sebagainya lah, banyak tentunya. Dan merancang konten sesuai preferensi audiens ya. Ini skor 4. Pembahasannya jawaban B menunjukkan pemahaman strategis dalam pemasaran media sosial. Dengan memahami audiens dan memilih platform yang sesuai, Anda dapat menghasilkan konten yang relevan dan meningkatkan keberhasilan kampanye. Kampanye itu promosi maksudnya ya. Skor 3 dari C, memposting konten sebanyak mungkin agar semua orang melihat produk yang ditawarkan. Baru kemudian A dengan 2 poin dan D 1 poin. Soal nomor 5 teman-teman, sebuah pelanggan memberikan ulasan negatif ya, seorang pelanggan maksudnya ya, memberikan ulasan negatif tentang produk Anda di media sosial yang mulai menarik perhatian banyak orang. Bagaimana Anda menangani situasi ini sebagai pemegang akun media sosial pemasaran produk? A. Menghapus komentar negatif agar tidak terlihat oleh pengikut lainnya. B. Membalas komentar pelanggan dengan sopan, meminta maaf atas pengalaman buruk mereka dan menawarkan solusi. C. Membiarkan komentar tanpa balasan dan berharap masalah akan mereda dengan sendirinya. D. Membuat unggahan untuk membantah ulasan pelanggan tanpa mencoba menyelesaikan masalah. Ini jawaban terbaiknya. Tentu saja ada di B dengan 4 poin. Membalas komentar pelanggan dengan sopan, minta maaf atas pengalaman buruk mereka, dan menawarkan solusinya ya. Pembahasannya, jawaban B menunjukkan kemampuan untuk menangani krisis dengan profesionalisme dan empati. Menanggapi ulasan negatif dengan sopan dan memberikan solusi memperlihatkan integritas serta komitmen untuk meningkatkan layanan. Baru diiringi dengan 3 poin di D, membuat unggahan untuk membantah ulasan pelanggan tanpa mencoba menyelesaikan masalah. Ya, 2 poin ada di C dan 1 poinnya ada di A. Bimbel Bidik ASN mengadakan paket tryout P3K yang dapat teman-teman maksimalkan. Untuk persiapan tes P3K tahap 2 ada paket Mansos 1, manajerial sosial kultural dan wawancara. Ada paket administrasi perkantoran, formasinya. Ada paket formasi penata layanan operasional, ada paket formasi operator layanan operasional ya. Fasilitas yang didapat adalah bebas akses selama 6 bulan melalui website teman-teman, 1 paket soal gratis dan 3 paket soal hots dan berkualitas, disertai pembahasan soal tentu saja dan analisa hasil pengerjaan teman-teman. Sudah termasuk Mansos 1 ya bagi yang memberi paket AP, PLO dan OLO tadi. Termasuk grup diskusi yang tersedia ya, dan event webinar premium yang bisa teman-teman ikuti. Serta fitur baru kalender jadwal yang disesuaikan dengan BKN. Jadi cukup melihat kalender yang ada di website ini. Tidak perlu search lagi di internet besok agendanya apa pada tahapan seleksi ini gitu ya teman-teman. Untuk mendapatkannya teman-teman bisa mengakses di bimbel.bidiksn.com atau menghubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Untuk harga promosinya teman-teman cukup mengeluarkan 99.000 saja atau ya kami promokan menjadi 69.000 saja bagi teman-teman. Soal nomor 6 teman-teman, Anda telah menjalankan kampanye pemasaran melalui media sosial selama sebulan. Apa langkah terbaik untuk mengevaluasi keberhasilannya? A. Mengukur jumlah postingan yang dibuat selama kampanye pemasaran produk Anda. B. Menganalisis data metrik seperti jangkauan, interaksi, tingkat konversi, dan umpan balik pelanggan. C. Menanyakan kepada rekan kerja apakah kampanye tersebut terlihat menarik di mata konsumen. D. Membandingkan kinerja dengan kampanye sebelumnya tanpa melihat metrik spesifik. Nah, jawaban terbaiknya ada di B, menganalisis data metrik seperti jangkauannya, interaksinya, tingkat konversinya, dan umpan balik pelanggan ya. Ini penting untuk dilakukan. Ini mengukur ya apakah promosinya berhasil ya, kampanyenya berhasil, pemasarannya berhasil, evaluasinya melalui apa? Melalui ini nih, pengukuran ini. Yang B. Pembahasannya, jawaban B menunjukkan pendekatan berbasis data dan mengevaluasi kinerja kampanye dengan memahami metrik kunci. Anda dapat mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan untuk strategi pemasaran selanjutnya. Baru kemudian 3 poin di D.
Membandingkan kinerja dengan kampanye sebelumnya tanpa melihat metrik yang spesifik. Skor 2 ada di A dan skor 1 ada di C. Soal nomor 7, teman-teman, Anda bekerja di sebuah instansi yang mulai menerapkan kebijakan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Apa langkah awal Anda yang Anda usulkan untuk diterapkan di tempat kerja? A. Mengurangi penggunaan alat-alat berbahan plastik sekali pakai dan mengadopsi sistem daur ulang. B. Mengurangi aktivitas kerja di kantor untuk menurunkan penggunaan listrik. C. Meminta semua karyawan membawa tanaman sendiri ke tempat kerja. D. Membuat aturan agar seluruh karyawan menggunakan transportasi umum tanpa memberikan dukungan fasilitas. Ya, tentu saja yang A. Mengurangi penggunaan alat-alat berbahan plastik sekali pakai dalam mengadopsi sistem daur ulang, teman-teman ya. Ini yang paling sesuai dengan konteks perubahan iklim ya. Baru kemudian skor 3-nya meminta semua karyawan membawa tanaman sendiri ke tempat kerja. Ya, pembahasannya jawaban A adalah langkah paling praktis dan relevan untuk mengurangi limbah plastik sekaligus membangun kesadaran ramah lingkungan. Solusi ini dapat diterapkan dengan mudah tanpa mengganggu produktivitas kerja ya. Barangkali yang B ini juga bagus sebetulnya, mengurangi aktivitas kerja, menurunkan penggunaan listrik, tetapi menjadi tidak produktif ya, sesuai dengan pembahasan tuh, mengganggu produktivitas kerjanya. Jadi harus imbang antara perubahan iklim dengan bagaimana kemampuan kita ya, yang pertama adaptasi terhadap perubahan iklim dan kemampuan kita untuk bisa tetap produktif pada masa-masa yang sedang terjadi ya, termasuk kondisi perubahan iklim tadi. Soal nomor 8, teman-teman, dalam rangka mendukung program pemerintah tentang kesadaran perubahan iklim, Anda diminta memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa strategi yang paling efektif? A. Membagikan brosur tanpa memberikan penjelasan tambahan. B. Mengadakan seminar dengan contoh nyata dampak perubahan iklim dan cara mengatasinya. C. Mengirim pesan singkat melalui media sosial tentang pentingnya mengurangi emisi karbon. D. Membuat papan informasi di tempat umum tanpa memperbarui isi pesannya. Jawaban terbaik kita lihat ada di B. Mengadakan seminar dengan contoh nyata dampak perubahan iklim dan cara mengatasinya. Ini yang paling praktis, teman-teman, yang paling nyata, konkret ya. Pembahasannya jawaban B efektif karena seminar dengan contoh nyata dan solusi konkret akan lebih menarik perhatian masyarakat dan memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Yang C. Mengirim pesan singkat melalui medsos tentang pentingnya mengurangi emisi karbon. Yang B tentu saja lebih efektif daripada yang C ya. 2 poin ada di A dan 1 poin ada di D. Soal nomor 9, teman-teman. Sebuah komunitas lokal menghadapi masalah pengelolaan limbah yang dapat berdampak pada perubahan iklim. Sebagai manajer program lingkungan, apa yang akan saya lakukan? A. Menganjurkan pembakaran limbah untuk mengurangi volumenya. B. Menginisiasi program daur ulang limbah organik dan anorganik dengan melibatkan komunitas. C. Menyerahkan pengelolaan limbah kepada pihak swasta tanpa memantau hasilnya. D. Menyediakan lebih banyak tempat sampah di sekitar komunitas tanpa memberikan edukasi pengelolaan limbah. Jawaban terbaik ada di B. Menginisiasi program daur ulang limbah organik dan anorganik dengan melibatkan komunitas. Ini skor 4-nya, teman-teman. Pembahasannya, jawaban B mencerminkan solusi jangka panjang yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam daur ulang limbah. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan limbah yang berkelanjutan. D. 3 poin, menyediakan lebih banyak tempat sampah di sekitar komunitas tanpa memberikan edukasi pengelolaan limbah. Ya. C dengan 2 poin dan A dengan 1 poinnya. Soal nomor 10 untuk teman-teman latihan bisa jawab di kolom komentar. Mohon disimak baik-baik. Sebagai pemimpin di perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, Anda menyadari bahwa kegiatan operasional perusahaan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk mengurangi dampak lingkungan perusahaan? A. Membatasi produksi perusahaan tanpa mengevaluasi efisiensi proses. B. Melakukan audit lingkungan untuk mengidentifikasi sumber utama emisi gas rumah kaca. C. Membeli alat teknologi ramah lingkungan tanpa melibatkan karyawan dalam pelaksanaannya. D. Menghentikan seluruh aktivitas operasional perusahaan hingga kebijakan ramah lingkungan selesai dirancang. Ingat pertanyaannya, langkah pertama gitu ya, langkah pertama yang paling tepat. Oke teman-teman, Bang Didik, Bidik ASN, like dan subscribe video ini. Setiap harinya akan ada update video terbaru dan puluhan video tentu saja sudah diupload berdasarkan kisi-kisi yang sesuai dengan aturan pemerintah yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Bang Didik. Salam Bidik ASN.